Perkenalkan, nama saya Putra Gadika dengan NPM 2478059 dari kelas TRI 2B. Jadi pada pertemuan kali ini atau video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Revision 14, yaitu laporan kegiatan dan dokumentasi final. Nah, tujuan dari tugas video dari Revision 14 ini yaitu mahasiswanya atau saya sendiri diminta untuk menambahkan fitur tambahan dan mendokumentasikan API. Nah, di sini tugas video penjelasan saya yang pertama itu saya diminta untuk mendeskripsikan mengenai API yang dibangun, kemudian juga menjelaskan mengenai endpoint yang dibangun pada API dan juga penjelasan keamanan yang dilakukan pada API. Dan juga pada akhir penjelasan nanti saya akan melakukan demo pada programnya dan mencoba semua endpointnya seperti itu. Nah, di sini saya langsung saja menjelaskan kodenya. Di sini pada proyek kali ini kita menggunakan dua kode. Yang pertama ada kode model, dan juga kode bukan kode, ada modul model, dan juga modul app.py. Nah, fungsi modul model sini dia sebenarnya itu untuk menginputkan saja. Maksudnya itu dia itu untuk memasukkan kayak nama tamu, nama anggota klub, terusan admin. Bukan, di sini dia masukin role. Contohnya tamu, anggota klub, dan juga admin klub. Terusan di sini juga dia fungsinya untuk menginputkan ID, username, nah seperti itulah fungsinya dia. Untuk menginputkannya saja. Dan nanti inputan tadi itu akan di-share atau diimport ke modul app.py. Ini benar ya? Nah, di sini kita akan import from model di sini kita import. Dari function-functionnya kita import. Nah, modul app.py ini dia itu aslinya dia itu sebenarnya dia itu modul utama dari proyek kali ini karena dia akan menjalankan semua endpoint pada proyek kali ini. Oke, seperti itu penjelasan dari modul models dan juga modul app. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan line 1 dan juga line 2. Di sini kita memiliki from class SQL Alchemy dan import SQL Alchemy. Dan juga di bawahnya ini akan kita import SQL Alchemy dan juga import Validates. Nah, fungsinya baris ini itu, yang baris pertama itu buat menghubungi aplikasi Flash kita ke database pakai SQL Alchemy. Nah, di baris kedua itu fungsinya untuk apa sih namanya dekorator. Dekorator validate-nya yang nanti kita bakal pakai buat validasi manual kayak ngecek role usernya seperti itu. Nah, di line keempat ini ada DB sama dengan SQL Alchemy. Fungsinya itu sebenarnya kita di DB SQL Alchemy itu kita itu bikin objek DB dari SQL Alchemy yang nanti bakal dipakai di semua model yang kita buat. Nah, kita akan masuk ke eh, model user di sini. Nah, di pertama di sini kita akan membuat kelas usernya, kemudian diikuti DB model, di bawahnya kita akan buat table name users. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuat model user, kemudian kita tentuin nama tabelnya di database. Nah, di sini saya tentunya eh, tulisnya sebagai users tabel buat di database-nya nanti. Nah, kemudian di bawahnya ini ada ID sama dengan DB column, DB integer, dan primary key yang sama dengan true ini fungsinya untuk menjadi kolom ID. Jadi primary key artinya itu apa ya, primary key itu eh, kayak ID gitu lah, dia pokoknya unik gitu, nggak ada yang duplikat. Misalnya kalau nama itu kan dia nggak primary key, dia bisa duplikat gitu. Misalnya ada yang namanya Radit gitu kan, Radit kan nggak cuma satu. Kalau ID kan dia kan cuma satu, dia nggak bakal duplikat gitu maksudnya primary key. Nah, yang kedua di sini ada username. Di sini username-nya maksimal stringnya 50 dan juga unique-nya itu true dan nullable-nya juga false. Artinya username-nya ini maksimal 50 karakter dan harus diisi dan nggak boleh sama dengan username lainnya gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada password eh di dalamnya stringnya maksimal 100 dan nullable false. Artinya eh nah kalau di sini tuh passwordnya nanti akan disimpan dalam bentuk hash dan wajib diisi.
Kemudian di bawahnya itu ada lagi role sama dengan DB column. Itu fungsinya untuk menambahkan role. Bisa user, bisa tamu, bisa anggota klub, bisa admin. Bukan user, user nggak masuk. Ada tamu, anggota klub, admin klub. Nah, tiga ini nih. Role. Baru baterai habis lagi. Nah, kemudian di bawahnya ada yang validates role segala macam di sini. Global return value ini fungsinya itu bagian validasi. Bagian validasi yang mengatur supaya role-nya itu nggak masuknya ya, yang masuk itu nggak cuma yang kita izinkan aja. Jadi kalau ada yang masukin role yang ngawur atau kita termasukin role-nya kayak tamu, bukan sih, kayak guru gitu misalnya itu langsung error dia. Dia nggak bakal keterima gitu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada kode yang namanya dev to dig functionnya di sini atau sebagai inputannya, ID, username, dan role. Nah, fungsi dari kode ini yaitu untuk membuat sebuah objek, objek user ya, yang di atas tadi yang kayak tamu, anggota klub, dan admin klub. Nah, jadi objeknya yang user tadi itu akan jadi dictionary, terusan disimpannya ke dalam folder JSON namanya. Jadinya nanti biar kita gampang masukinnya gitulah, biar gampang masukinnya. Kalau folder JSON kan masukin gampang, tinggal bikin kurung perawal terusan ditutup udah jadi selesai gitu. Nah, di sini juga passwordnya juga ditampilin supaya ntar nggak bisa dilihat orang. Nah, kemudian di sini ada model event di bawahnya ini. Apa sih? Oh, ternyata nggak bisa dikecilin ya. Nah, di bawahnya di sini ada model event. Sama kayak tadi di awalnya kita akan buat kelas event, DB model, table name-nya namanya event di sini. Sama kayak tadi sih sebenarnya, kayak penjelasannya kita bikin model event, terusan buat nyimpen ke kegiatan klub yang namanya events. Dan di bawahnya juga ini ada kolom integer primary key, di sini ID-nya primary key, nama kegiatannya maksimal stringnya itu 50. Ada deskripsi kegiatan, ini juga string sebenarnya, ini string dan juga ini. Nah, di deskripsi kegiatan ini ada sedikit perbedaan histori DB text, artinya di deskripsi kegiatan ini opsional dia, nggak dibatasi dia penulisannya. Kalau di sini kan stringnya dibatasi ya, hanya 100 kan. Kalau yang DB text ini jadinya dia tuh opsional, nggak dibatasi berapapun dia masukin eh, hurufnya itu nggak masalah selagi dia string gitu. Di bawahnya juga sama, bakal dibuat dictionary yang membutuhkan ID, nama kegiatan, dan deskripsi kegiatan, dan juga tanggal kegiatan. Oke. Kemudian di bawahnya ada kelas to do. To do ini, entar, dari inilah. Kelas to do, DB model, table name, sama dengan to do. Sama juga tadi kita membuat kelas yang namanya to do, yang buat nyimpen daftar tugas atau catatan user-usernya lah gitu, ntar kelas to do ini. Nah, kemudian di bawahnya itu table name sama dengan to do's itu ya fungsinya sama, membuat table yang dengan nama to do's gitu ntar jadinya. Nah, kemudian di bawahnya ini sama, ini juga ID-nya juga primary key, true. Kemudian yang user ID ini ada sedikit perbedaan. Di sini maksudnya user ID, DB column, DB integer, DB foreign key user ID, koma apa sekian itu tuh dia maksudnya itu dia akan merelasikan user ID-nya ke table user dan bakal nunjukin siapa pemilik tuduhnya seperti itu. Nah, kalau item ini sama kayak tadi penjelasannya, dia stringnya maksimal 200 dan nullable-nya false, jadinya dia tidak bisa kosong. Itu isi tuduhnya harus diisi seperti itu. Aduh, bentar. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada kelas report. Report. Nah, kelas report ini sebenarnya untuk seperti ratings gitu lah dia modelnya, karena dia di report ini fungsinya itu dari
peserta kegiatan agar bisa bukan melampirkan sih, agar bisa eh, menceritakan keluh kesahnya selama mengikuti kegiatan itu. Jadi kayak ratings gitu lah, rating di Play Store gitu. Dia ininya fungsinya. Di awalnya sama juga kita buat class report, kemudian kita buat table name-nya reports, buat nyimpen laporan kegiatan dari anggota klubnya, maksudnya. Kemudian ID laporan lagi, ID reports-nya eh sama dia primary key-nya juga true. Terusan ada event ID ini dia akan merelasikan ke event ID yang dilaporkan. Jadinya ntar kita melaporkannya atau mengetik reportnya itu melalui event ID yang ingin kita report gitu. Misalnya event ID yang pertama kita masukin nanti itu misalnya lomba menari gitu misalnya. Misalnya event yang kedua itu lomba mancing gitu misalnya. Nah, misalnya kita mau nge-report event yang pertama yang lomba nari ini. Jadi kita ntar masukinnya itu dari ID-nya. Nah, kan karena event ID yang lomba menari ini yang satu, jadinya kita akan masukin event ID-nya satu di sini ntar. Dan jadi bakal relasi langsung ke event ID tersebut. Jadinya kita nggak perlu ngetikin nama eventnya langsung gitu. Karena kemungkinan typo-nya besar kalau kayak gitu. Kalau kita cuma ngetikkan angkanya kan kemungkinan typo-nya kecil. Kayak gitu. Nah, di bawahnya itu sama sih sebenarnya ini user ID-nya dia bakal relasiin ke user ID yang bakal report. Kemudian deskripsi laporannya dia akan menuliskan deskripsi laporan bebas teksnya berapapun apa namanya panjangnya nggak dibatasin. Tanggal laporannya dia masih string biar sebenarnya sih pakai string ini biar nulis tanggalnya dia nggak terbatas sih gitu ya. Dia bebas mau nulis harinya duluan atau tanggalnya duluan, tahunnya duluan gitu nggak dibatasin dia. Makanya dipakai string nggak pakai date time seperti itu. Oke, intinya di yang modal cukup sampai itu aja. Kemudian kita akan lanjut ke modul app. Hmm, modul app. Nah, banyak banget ya report ya. Oke, di sini pertama-tama kita akan mulai dengan eh, import Flask, request, JSONify, dan juga Flask. Tiga itu yang diimport. Nah, itu fungsinya buat ngirim bahasa dalam format Python JSON maksudnya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada from models, import DB, user, to do, event, report. Nah, import model dari models.py ini bakal mengimport semua function-function yang tadi kita udah buat di model sini. Sini kita ngimport DB, user, to do, event, dan report gitu dari modul model sini. Nah, di bawahnya ada from workzone security kita mengimport generate password hash dan juga cek password hash. Nah, fungsinya itu kita mengimpor untuk keamanan sih sebenarnya fungsinya ini. Jadi ntar kalau password yang user masukkan itu akan dihash sebelum disimpan. Jadi waktu kita cek passwordnya dia itu akan terenkripsi bukan eh, jadi password awal gitu. Misalnya passwordnya kita masukin 1234568 gitu kan. Nah ntar pas kita cek admin yang ngecek atau siapapun itu yang ngecek passwordnya dia akan berubah menjadi yang udah terenkripsi. Nah kalau terenkripsi itu kan acak-acakan tuh dia ininya formatnya bukan formatnya sih tulisannya acak-acakan gitu kayak random banget gitu jadinya dia nggak bisa dilihat langsung nggak bisa login pakai akunnya gitu langsung maksudnya gitu ini mana sih oh ya ini nah oke di bawahnya di sini ada from class JWT extended import JWT manager get access token get JWT identity dan JWT required. Nah di sini JWT itu digunakan buat autentikasi dan untuk menambah membuat akses token yang nanti dipakai buat verifikasi siapa user yang mau masuk dan yang mau login saat akses ke
endpoint-endpoint tertentu, kayak gitu. Nah, di bawahnya ini ada add flash name, fungsinya untuk inisialisasi instance pada bukan, untuk aplikasi Flask. Dan di bawahnya ada app config, SQL Alchemy, database, Yuri, SQLite slash slash itu buat fungsinya buat ngasih tahu Flash lokasi file database yang kita pakai. Kalau kita pakai SQLite dengan nama events.db gitu. Yang di bawahnya lagi itu ada app config, SQL Alchemy, underscore track modifications. Fungsinya itu buat nonaktifin fitur tracking perubahan SQL Alchemy, yang fungsinya itu buat performa yang lebih efisien lah, supaya nggak berat gitu diantar kalau kita pakai. Nah, di bawahnya itu ada lagi app config JWT secret key, super secret key. Fungsinya itu ini sebagai JWT secret key ini sebagai gimana ya ngomongnya? Sebagai kunci rahasia yang buat kita antara nge-enskripsiin token dari JWT-nya itu. Jadi ntar tokennya itu bakal terenskripsi gitu. Gitu lah pokoknya ya. Bingung juga jelasinnya. Nah, di bawahnya ini ada DB init underscore app dan juga JWT manager dalam kurung app. Fungsinya itu untuk menghubungkan instance DB dan JWT ke objek app kayak gitu. Oke, nah di bawahnya di sini ada inisialisasi DB with app.app konteks dalam kurung, dan di bawahnya juga ada DB create all. Nah, fungsinya itu untuk membuat semua tabel di database berdasarkan model-model yang kita kita definisikan. Nah, di bawahnya lagi, di sini kita masuk ke endpoint yang pertama, yaitu register. Nah, di pertama di sini, uproot underscore register method sama dengan post. Maksudnya itu, di sini uproot ini maksudnya dia untuk routingnya di postman-nya nanti. Gimana ya jelasin? Antara sekalian aja. Di postman-nya, pokoknya dia buat routingnya di postman, terusan di sini eh slashnya register, slashnya register, gimana sih yang ngomongnya? Aku bingung. Pokoknya ntar di belakang linknya itu kita bakal pakai slash register untuk nambahin usernya di sini, dan metode juga pakai post. Nah, fungsinya itu buat register user. Nah, di bawahnya itu ada data sama dengan request.getJSON. Artinya kita akan mengambil data JSON dari body request. Mas, ya, bagaimana tadi? Oh, ini ya. Nah, di bawahnya lagi itu ada if user query filter, dan di line 25 dan 26 itu fungsinya untuk mengecek apakah username udah dipakai apa belum gitu. Ya. Nah, ini kan kita pakai fungsi filter by username. First, maksudnya dia pakai pertama apa enggak. Kalau udah terdaftar username-nya, dia bakal mengeluarkan message username sudah terdaftar seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada kode new user, username, password, role, segala macam di sini itu untuk ngebuat user baru yang passwordnya langsung di hash gitu. Ya nggak sih, bentar. Oh ya, di sini dia bakal ngebuat user baru kalau usernya yang di atas ini tadi kodenya jalan, tapi usernya memang yang pertama, dia bakal langsung loncat ke sini nih. Dia bakal, aduh kok gini sih, bakal buat username, data username, passwordnya akan di generate password hash, jadi langsung di hash ya, langsung dienkripsi passwordnya setelah di create ini. Dan di sini role data.get ini dia akan memilih role antara role atau tamu. Misalnya kalau kita nggak masukin role, dia bakal default ke tamu dulu gitu masuknya. Kayak ada yang salah nggak sih? Kayak di bawahnya ini ada db session dot add new user yang ini ya, yang dua ini. Di line 33 dan line 34 itu fungsinya untuk menyimpan user baru ke dalam database. Nah, kalau yang return JSONify new user ini, dia fungsinya untuk mengirimkan kembali data user tanpa password. Mengirimkannya tanpa password. Jadi passwordnya itu nggak dikirim. Jadi aman gitu kalau mau login di sini. Nah, oke, kita akan masuk ke login.
Ini sama, rootnya, eh metodenya sama post, cuman slashnya login. Ntar kalau kita mau login, kita bakal di linknya kita bakal ketik login, nah, gitu lah jelasannya biar gampang. Sini kita buat endpoint login bawahnya, function login. Nah di bawahnya nih ada data username password itu fungsinya buat mengambil username dan password dari request body atau dari kalau kita ngetik di Postman tuh namanya sih body row namanya. Nah di bawahnya terus itu ada yang tiga ini di 44, 45, 46 ini fungsinya itu untuk ngecek apakah usernya itu udah ada apa belum dan passwordnya cocok apa enggak. Nah kalau enggak cocok dia bakal error invalid username or password gitu. Nah ini if not user or not check password return the invalid username or password. 401 dia error ini. Nah, terusan di bawahnya itu ada token create, access token, identity, string, user ID. Nah, di bawah itu fungsinya untuk kalau loginnya berhasil, eh, dia bakal langsung generate token JWT dengan ID user sebagai identitasnya. Langsung generate tokennya, kayak inilah misalnya dia kayak verifikasi gitu deh. Bakal ngirimin kode verifikasinya kalau di API biasanya kan. Itu dia. Bawahnya lagi ada, aduh, return use unify, access token, dia bakal ngirimin akses tokennya kembali ke klien di outputnya ntar. Lanjut ke endpoint events. Sama di sini kita awalnya di sini ada beda sedikit sih sebenarnya. Di slashnya events, metodenya guess. Artinya di sini endpointnya bakal bisa dicek semua user. Ya nggak sih? Oh iya, nggak ada ketentuan soal di sini. Nah, maksudnya di sini berarti endpointnya itu bakal bisa dicek di semua event. Nah, di bawahnya itu lagi ada eh, event post. Kodenya ketiknya events, metodenya post. Nah, di sini ada di bawahnya ada perbedaan. Perbedaan sedikit. Ada JWT required artinya dia butuh akses token untuk masuk untuk menambahkan eventsnya yang dari admin ataupun dari admin sih kalau mau nambahin event itu cuma dari admin doang. Kalau dari tamu sama peserta dia nggak bisa nambahin event. Nah, di sini eh lanjut ke line berapa ya tadi? Line 64 dan 65 sekarang kita lanjutnya. Sini nih sebenarnya buat 6465 ini buat validasi role doang. Di sini kalau jika usernya bukan admin klub, dia bakal meng-return ini string ini hanya admin yang dapat menambahkan event. Nah, di bawahnya ini ada fungsi buat ngambil data event dari request tadi. Kita bakal ambil datanya, data request season ini nama kegiatannya. Aduh, nama kegiatan yang udah kita buat, deskripsinya, dan tanggalnya juga bakal diambil di sini. Nah, jika tidak ada nama kegiatan atau tanggal yang salah, dia bakal mengeluarkan ini, apa sih namanya? Output return use unified, field nama kegiatan dan tanggal kegiatan wajib diisi gitu. Kemudian di bawahnya kalau dia memang belum ada event, terus kita mau post event baru, dia bakal nyuruh kita, enggak sih ini sih buat ini sebenarnya, buat nambahin event aja. Kalau yang tadi itu di atasnya emang nggak bisa, jadi yang di atas ini kode yang mau nambahin event ini ternyata emang eventnya bener-bener baru gitu maksudnya. Jadi dia bakal ke sini dia antar kodenya. Langsung suruh kita masukin nama kegiatan, deskripsi kegiatan, dan tanggal kegiatan. Sini juga ada buat nyimpennya kodenya DB session ini. Simpan ke event baru dan return di sini file ini dia akan menyimpan.
Tadi udah bener nggak sih? Oh ya udah. Nah di sini di bawahnya ada approved fungsinya yang metodenya buat delete. Di sini dia juga membutuhkan JWT required yang di mana JWT requirednya ini atau token access ini berasal dari token access yang dari admin. Nah, di sini fungsinya ada fungsi delete. Bentar. Nah, di sini pertama-tama kita di bawah paling awal kodenya di sini pertama kita akan memasukkan fungsi delete user. Pertama-tama kita akan membutuhkan JWT identity-nya, kemudian user ID-nya. Jadi kita nanti menghapusnya usernya itu dari user ID-nya. Kayak tadi masukin event gitulah, kayak creating event itu. Jadi ntar nggak ribet kita ngetikin namanya. Nah, kemudian if user role tidak sama dengan pemilik club, dia akan return ini tidak memiliki izin. Nah, jika di kode baris 111 sampai 113 ini dia fungsinya untuk mengecekkan jika user tidak ditemukan dia bakal jika user ID-nya tidak ditemukan dia akan return user tidak ditemukan dari error 404. Nah, jika di sini dia di datanya terbaca di DB session delete-nya terbaca ininya targetnya dia bakal nge-return message user berhasil dihapus itu. Nah, di sini di put ini di app root metodenya put sini dia fungsinya untuk mengedit user, mengupdate user lah atau mengedit gitu. Dia perlu JWT required, artinya cuma admin doang yang bisa mengedit. Sini perlu JWT required. Fungsinya dev update user. Nah, di sini current user ini artinya user yang sekarang dari ID-nya kita ambil nih. Bakal yang user ini yang bakal kita edit. Kemudian di bawahnya di line 125 sampai 126 ini fungsinya untuk pengecekan lagi hanya admin club yang bisa mengedit user tersebut atau anggota tersebut. Kemudian di 128, 129, 130 ini fungsinya untuk pengecekan juga sebenarnya kalau usernya itu ada atau enggak gitu. Kalau misalnya usernya nggak ada, target if not target underscore user ini artinya user yang nggak ada, dia bakal return message user tidak ditemukan dan error 404. Hmm. Nah, di sini fungsinya di line 132 dan 133 ini buat ngambil data usernya dari target user yang bakal kita mau hapus nanti dari username dan juga dari username sih sebenarnya sini. Nah, kemudian di bawahnya kita juga bakal ngecek passwordnya juga, password usernya, ntar bakal dihapus juga di sini if user ngomong ngeblok, bukan buat menghapus sih sebenarnya ini buat ngambil passwordnya tadi salah menjelasin, maaf salah penjelasan tadi. Bentar nih agak lupa penjelasan di sini nih, sebentar. Enroll in data, aduh bentar ngeblank nih. Ini juga buat pengecekan sebenarnya tapi sebentar. Oh, di sini buat ngecek role yang ini, role yang tertentu, role-nya bener apa enggak gitu buat ngecek. Nah, di sini jika role-nya admin club dan role di dalam datanya adalah role atau tidak ditemukan role-nya gitulah, dia bakal nge-return JSON-IPA ini. Message role tidak valid dan target usernya itu role-nya. Kemudian di sini dia akan, jika dia berhasil ngambil dari datanya yang benar, dia bakal return message user berhasil diperbarui. Nah, kemudian kita bakal masuk ke task. Fungsinya ini to-do list lah maksudnya ini. Nah, di sini fungsinya itu buat ngelihat semua tugas milik user yang akan dilakukan sih, yang sedang login, yang bakal dilakukan oleh mereka. Nah, di atas ini ada applet juga. Ini JWT required.
dari admin ya ini dari admin seperti ini ya. Admin ataupun user yang sedang melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini. Kurang user get JWT identity tas udah query. Nah, ini dari ID usernya yang melakukan kegiatan tersebut kita lihat tasnya ntar. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini ada buat ngepost to-do-nya. Di sini ada JWT required juga dari admin. Sama ini sebenarnya ada kereta, current user, JWT identity, datanya juga. Request.gajifood. Nah, di sini ada fungsi untuk validasi jika tasnya kosong. Nah, item ini fungsinya buat mengetikkan tasnya lah, mengetikkan to-do-nya. Nah, di sini di bawahnya itu ada fungsi buat aduh, apa sih, menyimpan tas ke dalam database. New task, aduh kok to do itu sama dengan item user ID current user ini buat nyimpen tasnya. Yang dimana item ini adalah tasnya dan user ID ini user ID yang bakal kita masukin ntar. Dan di sini buat nyimpen dan di sini buat ngeluarin outputnya. Nah, di sini sama sebenarnya buat get task yang tadi, tapi dia dari task ID-nya dan JWT required dari admin. Pokoknya admin di sini bisa ngelakuin segala hal lah, kecuali report ntar ya. Hmm, ya, penjelasan sama kayak tadi sebenarnya. Sini buat mengecek tasnya. Di sini ada pengecekan lagi if not task. Jika tasnya tidak ada, tasnya tidak ditemukan. Ada di sini tulisannya. Kemudian di bawahnya ada endpoint report. Hmm. Nah, di sini ada slashnya reports dan methodsnya juga post. Berarti kita akan ngepost atau memasukin reports. Nah, kemudian di sini kita akan nge-create reportnya. JWT required juga, karena di sini yang bisa ngepost reports itu hanyalah anggota yang sedang melakukan kegiatan tersebut. Anggotanya lah yang melakukan kegiatan. Nah, di sini ada pengecekan lagi, if user.role tidak sama dengan anggota klub, artinya kalau user yang mau nge-report itu bukan anggota klub, dia akan error. Bukan error sih, dia akan nge-return hanya anggota klub yang dapat mengirim laporan, kayak gitu. Nah, di bawahnya ini ada buat validasi inputnya aja sebenarnya di sini. Datanya, kita nge-request data dari database. Kemudian kita akan masukin event ID yang bakal kita report atau bakal kita komentarin. Kemudian deskripsi ke laporannya misalnya. Wah, acaranya seru banget nih gitu. Kita masukin di eh, deskripsi laporan ini. Tanggalnya kapan? Tanggal reportnya. Nah, di bawahnya ini pengecekan lagi. Harus ada deskripsi ataupun tanggal. Kalau nggak ada, dia bakal semua field wajib diisi. Nah, di bawahnya ini yang event query ini jika dia pengecekan juga kalau eventnya ada atau enggak. Kalau dia eventnya enggak ada ya event tidak ditemukan. Nah, kemudian di bawah ini yang line 199 sampai 206 ini ada buat nyimpen laporan, nyimpen ID, sama dengan event ID, user ID, sama dengan user ID, nyimpen ke dalam ini database-nya. Nyampe 206 nih dari 199 sampai 206. Sampai sini juga sebenarnya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada endpoint, get reports, yang fungsinya untuk mengecek semua reports yang ada di dalam pada event yang dilakukan oleh anggota-anggotanya, JWT required.
butuhkan token akses token juga, akses token admin ya, yang login sebagai admin. Nah, sini ada penjelasan juga nih, dah saya kasih penjelasan. Endpoint untuk admin klub melihat seluruh laporan dikirim oleh anggota, akan menampilkan nama kegiatan dan username pengirim. User ID-nya ke GWT identity, dari user ID dia akan mengambil identitinya, identitasnya, dan kemudian dia akan mengambil user ini. Sini ada pengecekan, jika, bentar, jika tidak ada user atau user role-nya tidak sama dengan admin club, dia akan return error, hanya admin yang dapat melihat laporan. Kemudian di bawahnya ini ada report nyampe inilah ya sebenarnya, dari bulan 223 sampai 240 itu buat nyimpen ini aja sih, nyimpen laporan yang kita akan buat. Di sini dia akan menyimpan laporannya sebagai list, dan di sini adalah untuk masukin laporannya perlu ID dan event ID, nama kegiatan, user ID, username, tipe laporan, dan juga ini tanggal laporannya. Di bawahnya ini ya buat nyimpennya juga. Nah, di bawahnya ini maksudnya buat seperti biasa supaya kodenya bisa berjalan dengan lancar. Kita pakai if underscore name sama dengan main, dia bakal debugnya true gitu, bakal berjalan debugnya. Oke, mungkin penjelasan kodenya habis itu dulu. Kita bakal lanjut coba setiap endpoint ya. Mana sih? Bentar. Kita sebelum ini kita jalankan dulu, semoga nggak error ya. Oke, ini bisa nih. Nah, di sini berarti kalau udah kayak gini, berarti ini servernya udah jalan kayak error ya. Walaupun ada warna merah ini berarti bukan error. Nah, di sini kita masukinnya sesuai link yang ada, bukan sesuai, ya sesuai link yang ada di sini masukinnya. Yang ini ya. Kita tulisan di bawahnya, di sampingnya ntar kita bakal masukin. Kita mau ngapain gitu. Di slashnya di sini. Samping 5.000 ini. Oke, kita bakal masuk ke Postman. Oke, kita udah di Postman. Awal-awal kita akan mencoba kode, hmm, postnya dulu. Post event terlebih dahulu. Di sini kita cobain yang ngepost tamu terlebih dahulu lah ya. Twitter. Kita bakal awali dengan struktur awal sebagai dia itu menandakan bahwa dia itu adalah dictionary atau file JSON. Karena tadi kita kan pakainya JSON. Oke, ada bener JSON ini. Kita pertama-tama name, hmm, info, register ya sini password 1 2 3 4 5.
Soalnya mini club misalnya ya. Oke, dia error. Oh ya, dia perlu delimiter, perlu koma katanya. Nah, oke, di sini kalau dia berhasil dia bakal nge-return ID-nya 6. Nah, di sini kenapa ID-nya 6? Karena nggak satu gitu. Karena sebelumnya saya udah coba masukin user sebelum ini, sebelum install. Jadinya ID-nya jadi 6. Nah, ini Ayanto dia jadi admin club. Role-nya admin dia. Jadi ntar yang punya kuasa di sini. Kita register lagi, kita coba. Tadi apa aja ya? Anggota apa lagi itu ya lupa. Ganti misal anggota klub ganti. Oke, berhasil juga ID-nya 7. Kita copy ini lagi biar gampang. Kita coba masukin satunya tamu kalau nggak salah tadi ya. Kayaknya gede apa kecil? Kayaknya gede kalau nggak salah tadi. Tamu. Eh, passwordnya sama. 1345. Salah. Passwordnya sama. 1345 semua biar gampang. Keren. Yanti salah. Mentu. Oke. Nah, jadi kita bakal coba login dan bakal kita cobain tambah event ya. Kita coba cek dulu. Ya, kita bakal namain event. Kita login dulu sebagai admin. Kita bakal namain event. Sebenarnya di sini aja bisa sih loginnya, cuman dihapus ini aja. Nah, ini dihapus. Sebenarnya harusnya bisa tinggal ganti login. Tapi jangan deh, biar nggak bolak-balik ntar masukinnya kalau perlu. Yang tahu admin kan ya. Nah, di sini udah dapat clear tokennya, access tokennya. Ini kita akan coba namain events sebagai admin ya. Post events sesuai yang di kode tadi. Sebentar saya cek dulu tadi apanya sih. Nama kegiatan, deskripsi kegiatan, dan juga foto kegiatan. Nama kegiatan. Aduh, baterai lemah. Sebentar, ambil geser. Wah, dari salam bangun hari nama kegiatannya. Harus deskripsi kegiatan. Kegiatannya
dari daerah. Nah, iya, nah ini sama ya formatnya seperti yang tadi udah ada di kode. Jadi sesuaiin kalau nggak sesuai sama yang kode tadi bakal error. Gitu. Dan di sini tadi karena tanggal kegiatannya kita nggak pakai date time, kita pakainya string. Jadi dia bakal bebas sih kita mau masukin apa aja misalnya masukin Senin tanggal 98 gitu. Walaupun tanggal 98 nggak ada, bakalan bisa karena dia bukan di tag. Di sini kita masukin ya yang seriusan ya. 20. Kan tanggal berapa sih 20 Juni ya? 2025. Di sini kita perlu namanya biar tiker ini yang dari admin ini. Kalau nggak pakai dia bakal ini keluar error. Bukan error sih sebenarnya keluar peringatan missing authorization header. Artinya dia perlu biar token yang dari admin. Yang kita send error. Jadi kesalahan server. Jadi kesalahan server. Sebentar. Lomba tari, nama kegiatan, lomba tari. Oke, coba hmm, kita tanggalnya harus Juni 2025. Jadi soal server masih sebentar. Ya, ntar kita coba cek di dashboard. Katanya expected limiter. Oh iya, astaga, salah. Nah, ya ini berhasil ya. Kurang koma juga dia ternyata ini. Apa sih namanya? Berdampak gitu. Tadi aku ceknya di post Bebo, di apa namanya? Di VS Code nih katanya ada ini. Nah, coba. Nah, di VS Code-nya tadi saya ngecek di sini dia katanya expecting delimiter line 3 kolom 5 tadi pas saya cek. Jadi ya kemungkinan besarnya yaitu koma delimiternya karena tadi juga kayak gitu kan pas server error pertama kali kayak kita bakal share yang ini lagi. Oke. Habis itu kita bakal cobain endpoint. Tadi kan udah yang ini nih endpoint ini yang login udah, events sudah, belum events belum semua. Nah kita bakal cek get events ini. Dia sih nggak perlu ini ya, harusnya nggak perlu JWT required. Cuman pas event doang perlu JWT required. Coba kita get event. Kita pindah ke closing. Metodenya get. Apakah dia bakal error? Oh, berhasil lihat di sini get eventsnya. Dia di sini sebenarnya kemarin-kemarin itu saya udah dari awal masuk saya udah nambahin ini event banyak. Ada berapa event? Ada 4 event, nggak banyak-banyak banget sih sebenarnya. Ada 4 event. Ya, karena dia itu disimpan di dalam SQLite, jadi dia bakal, walaupun kita shutdown laptopnya dan kita matikan kode di terminalnya itu dia nggak bakal kehapus. Jadi karena dia udah tersimpan. Sini dia udah tersimpan dia di deskripsi kegiatan tari daerahnya. ID-nya dapatnya 5 dia karena ID-nya itu dia bakal ntar cetak sendiri dia mengikuti dari atas dia. Dan angka 1 2 3 4 5 gitu kan ya. Jadi kita bakal coba yang kedua. Kedua yang selanjutnya. Tadi kan ini udah nih get events terus post events sudah. Kemudian
get user sekarang kita coba get user. Eh, di sini juga sebenarnya untuk JWT tokennya itu dia ada expirednya dia. At- Setahu aku sih 15 menit ya kalau nggak salah kemarin aku lihatnya 15 menit atau 10 menit gitu lah pokoknya. Nah, kalau lebih dari itu dia bakal expired dan kita harus send lagi ininya di postmannya loginnya supaya dia dapat token yang baru gitu. Jadi dia nggak bakal terus-terusan itu doang tokennya. Nah, tadi aku mau nyobain yang mana? Yang ini get with the required users. Bentar, cek dulu ya. Ini di get event, get user kalau nggak salah ini kodenya app root user method get. Eh, kita masuk lagi ke ininya postmannya. Search metodenya kita ketiga. Yang admin tadi siapa ya? Yanto kalau nggak salah. Login admin tadi mana coba? Oh, kita ke ini seharusnya sih belum expired ya. Soalnya kita harusnya sih 10 menit atau 15 menit gitu dia expirednya. Kita coba kalau expired berarti dia udah kita oh belum kan ya belum expired. Nah sini sama juga sih sebelum sebenarnya di sini saya sebelum sebelumnya udah nambahin user. Jadi ya jadi banyak usernya. Nah sini tadi kita tambahin ya ada Yanto, Yanti dan Yantu. Jadi 6, 7 dan 8 role bisa. Di sini hanya admin doang yang bisa ngeliat usernya. Karena tadi ini ya di itunya di kodenya karena kita izinkan cuma admin doang. Kita izinkan ke semuanya. Oke, kita lanjut ke get users. Ini kita delete user by ID ya ini ya. Dia requirednya metodenya itu delete user slash user ID-nya berapa gitu. Oke. Dia pakai ini ya admin. Dia cuma admin doang yang bisa kalau delete user itu. Jadi kita coba kalau di sini kan ini udah. Coba kita hapus dan admin deh. Nah inilah admin Radit nih. ID 3 ini kita hapus apa lah admin? Sebentar. Blank. Delete. Nes 3. Nah sudah dihapuskan. Ini kita coba lagi cek. Ini karena eh, apa bearer token atau token JWT-nya itu masih belum expired atau masih masih bisa dipakai gitu lah. Jadi kita nggak usah ganti di sini ya di bearer token ini. Kita coba get lagi usersnya. Oke, eh, dia bakal menghapus yang ID 3 tadi. Jadi ID 3-nya itu nggak ada yang gantiin gitu. Bakal tetap kehapus selama-lamanya. Walaupun kita tetap nambahin dia bakal lanjutin ID yang 8 nih, lanjutin ID ke 9 gitu jadinya. Jadi ID 3-nya udah nggak ada. Itu aja dia. Nggak bakal ganti. Yang lagi kita perlu nyoba yang mana? Let user sudah. Put users. Put user. Oh, ini agak bingung loh. Pindah postman dulu. Put user tuh gimana caranya? Ntar cek dulu sih. Agak lupa tadi padahal udah lihat ininya. Udah lihat contohnya. Put user ID. Users in better put. Oke. Users. Users ID-nya berapa? Ini pakai better token kalau salah ya. Soalnya kita pakai
Dina nih lah. Empat. Ganti namanya jadi Dini. Misal. Nah, kita masukinnya sesuai apa yang mau kita ganti. Dini, bener. Salah berarti, oke. Kita pakai putar. Nah, user berhasil diperbarui. Gitu. Jadi, yang empat ini dia sebagai penunjuknya gitu. Ya, user mana yang bakal diganti. User ID-nya. Dari user ID kita ininya ya. Menggantinya. Terusan yang di sini nih, misalnya kita mau ganti username ya. Kayak saya tadi mau ganti username-nya jadi dari Dira jadi ini. Ya kita ketik username-nya aja yang mau diganti. Kalau mau ganti passwordnya, password. Di sini ya. Ketik password apa gitu tuh. Oke. Gitu aja. Get users lagi adalah. Get users. Nah, nih kan seperti yang saya bilang tadi tokennya expire berapa menit 10 menit atau 15 menit itu tadi. Nah, ini kita login lagi, kita bakal send lagi dan tokennya akan terbaru-barui gitu. Nah, oke, di sini ya kita tinggal copy paste aja token. Dan kita cek Dina nih ID 4 Dina dari Dina awalnya jadi Dini gitu. Oke. Oh, seperti yang kita ubah. Cek lagi sabar ya guys ya. Langsung cek bolak-balik itu dari sini ya. Untuk udah. Hmm, lihat. Ini belum ada tas soalnya. Ini pakai user ya dia. Coba kita coba yuk. Tas, tas. Eh, tasnya pakai S nggak sih tadi? Aduh, pakai S. Udah tak. Nah, di sini kita login pakai user. Pakai anggota. Sini kita login pakai anggota karena tas ini dia tuh kayak catatan yang perlu disiapin nama anggotanya. Jadi kita login pakai anggota. Admin tuh sebenarnya bisa, cuman ya lebih baik pakai anggota aja. Kita coba anggota dulu gitu kan. Oke, ini berhasil dah. Ada tokennya ada banget. Kita tuh kode token versi kita sini tuh. Bentar, tadi yang dimasukin apa, Cok? Eh, yang dimasukin apa tadi ya? Eh, item. Masukin item. Kan tadi ininya item. Kan tadi kegiatannya kan lomba nari. Berarti kita tasnya tugasnya tuh membawa kain. Enggak. Kebaya gitu misalnya. Kan tadi daerah. Oke, tas created. Nah, kalau mau ngecek tas, tinggal kita get tas aja. ID, user ID-nya 7, ID tasnya di satu, dan itemnya dua kebaya gitu. Oke, kita lanjutin tuh get tas by tas ID ini sama aja sebenarnya. Atau kita tambahin dua tas ya. Misal kita tuh. Pos, tas, bawa.
Selendang. Oke, kita get lagi ID 2. Nah, di sini kita coba lihat tasnya by ID nomor satu. Nggak berhasil dia. Di atas by ID-nya. ID satu, selendang. Itu, bawa selendang. Kita coba cek lagi kita. Oke, di sini yang terakhir kita bakal nyobain reports. Reports. Apa aja ini masukin nih? Hanya anggota klub dapat mengirim laporan. Oke, berarti kita, oh pakai JWT token yang tadi berarti ya. Report post. Bentar. Event ID deskripsi tanggal. Event ID deskripsi tanggal. Oke, kasih event ID deskripsi tanggal. Event ID deskripsi tanggal. Words. Underscore ID. Bentar, aku cek dulu. Tadi deskripsi kegiatan bukan sih atau deskripsi aja. Deskripsi, deskripsi dan tanggal. Deskripsi tanggal. Tadi event ID berapa ya? Get event ID tadi mana? Oke. Event ID dari daerah 5. Acaranya lumayan seru gitu. Soalnya deskripsi ini kayak eh, komentar ya gitu lah deskripsinya. Tanggalnya 6. 20 Juni sekarang. Juni. Sama. Oh iya. Malah post langsung. Kurang ya. Dan ID. Kabar. Ini kan ada diisi semua. Sabar ya. Cek dulu. Oh, pernah user ID. Ini si siapa tadi? User ID kan. User ID-nya apa ya tadi ya? 9 kalau nggak salah ya. Cek lah, cek, cek, cek. Bentar kita cek ya guys. Kita cek ini yang itu tadi siapa sih? Tamu yang tuh anggota klub Yanti Yanto berarti. Cek. Yanti ID 7. Kurang off. Sebentar saya cek lagi ya. Event ID, user ID, deskripsi laporan, tanggal laporan. Deskripsi laporan, tanggal laporan. Deskripsi laporan, tanggal laporan. Laporan, laporan. Nggak lihat tadi.
Terus, like, oke, nah, hasilnya acaranya lumayan seru. Dia event ID-nya dia berarti di sini tuh dia nge-rating atau nge-report event ID yang 5 atau event yang nari tadi itu dari user ID 7 atau si Yanti tadi. Deskripsi kegiatannya atau komentarnya acaranya lumayan seru nih karena mungkin dia ada kendala apa gitu di situ kan. Nah, laporannya 20 2025 kita bakal get report sekarang dari admin ya. Get reports. Ini kalau nggak salah Yanto. Akhir ini kita bakal get reports. Oke, nah di sini sama sih kayak tadi sebelumnya ada yang reports yang sebelumnya saya udah cobain atau buat ini latihan sebelumnya. Deskripsi laporan ada event ID ini yang di bakal kita get ini ada deskripsi laporannya. Kita fokusnya di ini aja nih yang di kedua ini. Ya, event ID 5 ID laporannya 2. Nah, di sini deskripsi laporannya bakal di atas karena dia diurutinnya tuh berdasarkan abjad ya dari D E I N T U U gitu. Nah, di sini setelah kita tadi post eh, reportsnya dia bakal dapat ID sesuai yang melanjutkan dari ID atas gitu. Jadi kalau ID atasnya tadi masih nol, jadi dia bakal di sini ID-nya 2, ID-nya 1 gitu. Nah, kegiatannya lebih menarik karena tadi kita event ID 5 di sini dia auto sinkron ke event yang ID-nya 5 yaitu lomba menari. Tanggal laporannya yang kita masukin tadi user ID-nya 7 yang di mana si Yanti user ID 7. Oke, kita cek lagi apakah udah atau belum. Hmm, oke, udah ternyata. Mungkin di sini kita bakal cek di SQLite-nya. Sebentar kok. Bentar, lab 11. Sebentar, cek dari file ini aja, file manager aja ya. Coba share screen dulu. Ini. Dia di instance ini, dia di instance. Di sini coba aku coba di DB gitu. Nah, di sini aku pakai aplikasi yang namanya DB Browser SQLite nih buat lihat database ininya kita coba cek di sini. Buka data yang tadi, lihat SQLite-nya apakah tersimpan. Kalau nggak tersimpan sih berarti salah. Nah, sini. Nah, kan masuk dia. Kita dari search dulu. Jadi kita udah masukin 3 nih, yang To, Yanti, dan Yantu. Nah, di sini admin lagi apa sih namanya? Passwordnya dia langsung dienkripsi itu. Jadi kayak gini, jadi kayak hexadesimal gitu dia ini passwordnya. Jadi dia misalnya tadi passwordnya kan 12345, jadi dia nggak ter langsung ke tulis 12345 di sini ya. Dia terenkripsi dulu biar aman gitu. Ini Yanti juga, Yanto juga sama. Terus di sini ada role-nya terakhirnya. Boleh kita lihat event dulu lah. Nah, event sini tadi kita lihat kita tambahin lomba menari, pesan kemudian deskripsi kegiatan dari daerah dan 27 25 berarti berhasil tersimpan. Kemudian kita cek lulusnya. Nah, ini tadi yang masukin di sini gimana ya jelasinnya?
Di sini yang tertulis itu cuman user ID-nya doang, nggak sama usernya. Jadi di sini yang masukin tuh kan tadi user 7. Jadi dia bakal tertulis user ID aja, nggak tertuliskan namanya gitu. Sini juga dapat ID sendiri, dia nggak perlu kita nambahin ID-nya. Dan di sini itemnya apa kita ditulisnya. Terus ada reports-nya di sini itu. Tadi acaranya lumayan seru, tanggal 20 Juni 2025. Gitu. Ya. Kita cek lagi tugasnya. Oke, kayaknya sih udah ya, udah demo program kita. Jadi mungkin cukup sampai sini aja penjelasan saya dari mini project Lab Session 14, yaitu laporan kegiatan dan dokumentasi final yang dimana saya sudah menjelaskan kodenya dari awal hingga akhir dan menjelaskan endpointnya juga, menjelaskan keamanan juga yang ada API dan juga mendemokan programnya secara langsung sini. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Eh, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tapi yang terakhir deh ini.